apa aja deh yang bisa membuat orang lain itu tertarik akan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang topik yang perlulah untuk kita bicarain. Nah, di video kali ini aku juga mau terima kasih buat teman-teman yang udah request beberapa topik sudah masuk di aku, tapi I'm so sorry belum bisa aku realisasikan sampai sekarang karena ya ngomong itu nggak segampang itu. Dan bagiku untuk beberapa topik yang aku belum kuasai, aku belum pelajari secara mendalam, aku menghindari untuk membuatnya dulu karena gimana ngomong di sini bakal banyak yang lihat. Semoga bisa terrealisasi di hari-hari mendatang. Sampai sekarang masih mempelajari topik-topik yang udah kalian requestkan. Well, kita langsung balik aja ke topik pembahasan kali ini. Di sini kita bakal bahas tentang ada apa sih komentar. Oke, jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam hal-hal yang cukup sensitif, hal-hal yang mau kita bahas secara mendalam, kita harus paham dasar-dasarnya dulu. Dan di sini kita harus pahamin dulu arti dari komentar. Web pertama yang aku temuin adalah kbbi.web.id. Di sana dituliskan bahwa komentar adalah sebuah ulasan atau tanggapan atas pidato, berita, dan hal-hal semacamnya. Sedangkan berkomentar berarti memberi kritik. Dan mengomentari artinya memberi kritik atau mengulas suatu hal. Oke, jadi udah dapet nih ya kalau komentar adalah memberikan tanggapan atau ulasan atas suatu hal. Kayak gitu gampang. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang perspektif kolom komentar dari beberapa tokoh terkemuka. Yang pertama, sebagaimana diwartakan Boston Globe, kolom komentar adalah sesuatu yang dapat memercikkan emosi, dimana di dalamnya kalau kita udah masuk ke dalam kolom komentar akan terjebak pada sebuah perdebatan yang tidak berkesudahan. Nah, lebih parahnya komentar-komentar itu bisa bernadakan rasisme, bisa bernadakan seksis. Yang kedua adalah perspektif dari Joseph Enrico Jr., seorang profesor komunikasi di Universitas Northwestern, mengungkapkan bahwa kolom komentar sejatinya adalah jendela yang bernilai untuk memahami bagaimana orang-orang bertaut dan berinteraksi satu sama lain di dunia yang serba digital. Beliau juga menambahkan bahwa di kolom komentar ini kita bisa memahami seseorang dari apa yang mereka ketikkan di kolom komentar tersebut. Kolom komentar itu dapat meningkatkan kita, dapat mempertajam kita, tapi bisa juga menertawakan kita, menjatuhkan kita, bahkan mengasingkan kita. Seserem itu kolom komentar itu sebenarnya. Nah, lalu kenapa sih kok ada kolom komentar kalau memang sampai bisa menyebabkan hal-hal yang seperti ini, sampai seserem ini ya, sampai kita bisa memahami orang dari apa yang mereka ketikkan di kolom komentar. Well, kita masuk ke tujuan adanya kolom komentar. Di sini aku ambil dari webnya support.google.com. Di sana ada highlightnya bahwa memposting dan berinteraksi dengan komentar. Dari kalimat yang singkat ini kita sudah bisa paham seharusnya bahwa adanya kolom komentar itu untuk ruang atau wadah berinteraksi antara si konten kreator dengan penonton, antara seseorang yang upload sesuatu di Instagram dengan followersnya, dan sebagainya. Nah, di sana diberikan keterangan bahwa jika pemilik video telah mengaktifkan komentar, Anda dapat memposting komentar, menyukai, tidak menyukai, atau membalas komentar orang lain di suatu video. Nah, di sini kan udah jelas ya, dengan kita sebagai content creator, kita sebagai uploader di Instagram, kalau kita ngaktifin kolom komentar, berarti kita udah siap untuk dapat komentar-komentar dari orang lain. Oke, nah sekarang kita bakal bahas tentang dampak positifnya dulu ya. Well, apa sih dampak positif dari adanya sebuah kolom komentar dan adanya sebuah komentar itu? Di sisi baiknya, komentar ini bisa membuat kita untuk saling berbagi simpati, saling support. Misalnya sahabat-sahabat kita atau idola kita lagi terkena musibah, kita bisa support mereka di kolom komentar. Atau mereka lagi dapat achievement sesuatu, kita bisa memberikan selamat apa yang telah mereka capai. Dan
saat mereka bagiin momen-momennya tuh, kita bisa ikut senang akan hal tersebut. Tapi nggak hanya itu, kita bisa ingat lagi ke tujuannya ya, bahwa nggak semuanya bernilai baik di kolom komentar itu. Nah, dari pembahasan dampak positif komentar ini, aku mau singgung sesuatu deh. Kenapa sih komentar di sosial media itu semarak ini? Jadi ini menurut perspektifku sendiri ya, bahwa awal mulanya ada sebuah komentar itu berarti ada orang yang melakukan sesuatu. Nah, di zaman yang serba digital ini, rasanya kita tuh nggak sungkan untuk membagikan sesuatu secara publik. Kita selalu berpikir kalau apa yang kita miliki itu keren, apa yang kita miliki harus orang lain tahu. Disitulah poin pertama lahirnya si kolom komentar, lahirnya si komentar ini. Jadi awal mulanya adalah gimana orang-orang gak sungkan untuk membagikan momen mereka di publik, baik itu kehidupan mereka, kekayaan mereka, atau mungkin apa aja deh yang bisa membuat orang lain itu tertarik akan hidup kita. Nah, menurut pengamatan psikolog Viera Adela, MPSI, saat ini nilai-nilai yang dianut mayoritas orang memang ketenaran karena banyaknya selebgram, seleb TikTok, apalagi YouTuber yang rasanya gampang banget sih mereka mendapatkan cuan. Disitulah mulai muncul bibit-bibit dari kita buat asik nih kayaknya kalau tenar kayak gitu kan. Cuman sebagai seorang public figure, orang yang dikenal orang banyak, kita juga harus paham, kita juga harus mengerti dari mereka itu feedbacknya nggak hanya yang baik-baik aja ke kita, ada juga yang buruk, ada yang mencaci maki dan sebagainya. So, menurutku dari apa yang udah aku utarain tadi, kita boleh banget untuk mengkritiki sesuatu karena tujuannya komentar, tujuannya kolom komentar adanya tuh ya untuk seperti itu, nggak hanya sisi positif aja tapi juga sisi negatif. Tapi mengkritiki sesuatu itu kita harus paham kaidah bahasa yang benar. Kita nggak semena-mena sejahat itu untuk ngetik. Kita aja mau ngomong ke orang harus ada basa-basinya dulu. Kamu gini kok, tapi sebaiknya akan lebih baik kalau kayak gini. Kalau kita dikomentarin dengan tata bahasa yang benar, sebenarnya kita juga bisa nerima ya. Menurutku juga kayak gitu. Ya untuk orang-orang tertentu mungkin enggak, tapi sejauh ini untuk aku kayaknya fine-fine aja deh kalau kita bisa komentarin dengan tata bahasa yang benar. Tuh. Nah, bahasan terakhir adalah gimana sih caranya kita menghadapi komentar-komentar saat ini? Ada 3 opsi. Yang pertama opsi non teknis, opsi teknis, atau opsi yang sulit sekali untuk dipilih. Opsi pertama yaitu opsi non teknis, dimana kita harus kuat, dimana kita harus bisa menganggap komentar itu wajar dan kita bisa untuk bersikap dewasa. Kalau udah kayak gini mau dikomentarin separah apapun rasanya it's okay gitu loh. Mereka merasa kalau itu wajar, hal ini wajar terjadi. Dan ini nggak semua orang tentunya bisa melakukan hal ini. Yang kedua adalah secara teknis, yaitu matiin kolom komentar. Sekarang fitur mematikan kolom komentar itu sudah ada, menonaktifkan kolom komentar sudah ada. Kalau kalian mau, ya gue mau bagiin apa yang pengen gue bagiin aja. Opsi ini juga bisa untuk kita-kita yang ingin menekan social pressure. Jadi lebih baik kita menonaktifkan kolom komentar. Atau kita pilih ke opsi yang ketiga, yaitu tanpa sosial media. Tapi rasanya ini sulit banget deh ya. Apalagi di zaman kayak gini yang mengharuskan kita untuk hidup dengan sosial media, apapun virtual. Jadi opsi ketiga ini ya. Nah, jadi itulah pembahasan tentang ada apa sih komentar. Aku ngerti bahwa mungkin aja kita nggak sepemikiran, kita punya pandangan yang lain, it's okay. Karena ya setiap orang punya pemikiran sendiri, setiap orang punya pandangan sendiri tentang suatu hal. To avoid criticism, say nothing, do nothing, dan be nothing. Kalau udah menerapkan hal tersebut, rasanya minim banget kita mendapatkan komentar dari orang lain. So, that's all about my explanation. Terima kasih buat kalian yang masih nonton sampai di detik ini. Dan seperti biasa, terima kasih dan sampai jumpa. Dah.